Saya mengajak saudara membuka bagian Alkitab dari Matius pasal ke-5 ayat 45. Matius pasal ke-5 ayat ke-45. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Demikian kata Alkitab. Matius pasal ke-4 ayat ke-5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Yang kedua, di dalam 1 Yohanes, surat 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat 9 sampai kepada ayat ke-11. Surat 1 Yohanes pasal ke-4 ayat ke-9 sampai dengan ayat ke-11. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan sekali lagi untuk saudara sekalian. Surat 1 Yohanes pasal ke-4 ayat 9. Demikian, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, sewaktu saya tinggal di Pontianak, melayani di GKKB, saya tinggal di Pastori. Penjaga gereja kami suka pelihara kucing. Satu hari salah satu kucingnya, induk kucing itu menangis terus. Dan nangisnya itu meraung-raung dengan suara yang nyaring sekali. Dan nangisnya bukan sebentar tapi berjam-jam terus menangis. Akhirnya saya tanya kepada penjaga gereja, mengapa kucingnya menangis? Penjaga menjawab begini. Dia bilang, kucing ini baru melahirkan 5 ekor anak. Tapi karena di gereja sudah terlalu banyak kucing, maka dia ambil 4 ekor anaknya dan berikan kepada tetangga dan sisakan 1. Nah, si induk kucing ini melihat 4 ekor anak kucingnya yang baru lahir itu hilang, maka dia terus menangis dan mencari 4 anaknya yang terhilang. Saudara, saya tertegun mendengar cerita itu. Saya berpikir, kok bisa ya kucing punya naluri mengasihi anaknya seperti itu. Saudara sekalian, kalau kita melihat film National Geographic, maka kita juga melihat bahwa binatang memiliki naluri, induk naluri ibu yang luar biasa. Seekor harimau yang paling galak tidak pernah menggigit dan melukai anaknya sendiri. Seekor singa, induk singa betina yang paling galak pun tidak pernah mencederai anaknya sendiri. Jika binatang memiliki naluri mengasihi dan melindungi yang luar biasa, apalagi manusia. Di dalam dunia ini, kasih orang tua kepada anaknya adalah salah satu kasih yang paling agung. Salah satu kasih yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Dan seringkali saudara sekalian, kasih seorang tua ditandai dengan kesediaan untuk berkorban. Seorang tua selalu memberi, tidak pernah mengharapkan anaknya membalas kembali. Saya ingat cerita seorang mama. Dia menggendong anaknya yang berumur 7 tahun. Dan anaknya sedang demam. Pada waktu itu, tiba-tiba anaknya step itu kejang-kejang. Nah, bagi orang kalau step, mulutnya itu giginya tidak boleh bertemu katanya. Dia tidak ketemu apa-apa untuk menahan gigi atas dan gigi anaknya bertemu. Dia masukkan 2 jarinya ke dalam mulut anaknya. Kemudian anaknya dalam keadaan step terus menggigit tangan ibunya sampai berdarah-darah. Ibu ini menangis bukan karena tangannya sakit, tapi ibu ini menangis karena rasa kasihan dan rasa sayang
kepada anaknya. Saudara sekalian, itu adalah contoh kasih seorang ibu, seorang mama, orang tua kepada anaknya. Jika kita ingin menceritakan kasih dari orang tua, pengorbanan dari orang tua kepada anak-anak, kita tidak akan cukup waktu untuk menyampaikannya. Saudara sekalian, kenyataan di atas bahwa binatang punya naluri untuk mengasihi anaknya. Mama, papa memiliki kasih yang luar biasa besar, berkorban untuk anaknya. Mengantar kita bertanya, mengapa ada kasih di dalam dunia ini? Mengapa orang tua begitu mengasihi anak-anaknya? Mengapa mama begitu rela berkorban untuk anak-anaknya? Bahkan mengapa induk binatang pun bisa mengasihi anaknya? Jawabannya saudara sekalian, karena Allah adalah kasih. Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, Allah kita itu adalah kasih. Allah adalah sumber kasih yang kekal. Allah adalah sumber kasih yang tak berkesudahan. Kasih Allah berlimpah-limpah diberikan kepada kita. Dan Allah menempatkan, Allah mendepositokan sebagian kasihnya di dalam hati manusia, di dalam alam semesta ciptaannya, supaya segala makhluk di dalam dunia ini yang diciptakan oleh Allah bisa saling mengasihi. Saudara sekalian, itulah isi hati Allah dan itulah kerinduan Allah, supaya segala makhluk di dalam alam semesta ini saling mengasihi, supaya manusia saling mengasihi. Saudara sekalian, dari teks firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, kita menemukan Allah mengasihi manusia dengan dua cara. Yang pertama, saudara, Allah mengungkapkan kasih-Nya secara umum. Secara umum Allah mencurahkan kasih-Nya kepada alam semesta ciptaannya. Matius pasal 5 ayat 45 berkata, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari, yang menunjukkan kasih-Nya bagi orang jahat, dan juga menunjukkan kasih-Nya bagi orang baik, yang menurunkan hujan bagi orang benar dan bagi orang tidak benar. Allah kita adalah sumber kasih yang mengasihi alam semesta. Di dalam kasih-Nya Allah menciptakan alam semesta, dan di dalam kasih-Nya Allah memelihara alam semesta. Yang dalam dua ayat ini diwakili dengan matahari dan diwakili dengan hujan. Saudara sekalian, hujan dan matahari adalah dua hal yang menunjukkan penyertaan Allah kepada kita. Ketika kita melihat matahari, maka kita tahu Allah menyertai kita. Kalau kita merasakan titik-titik hujan setetes demi setetes, maka kita merasakan Allah menyertai kita. Matahari dan hujan membuktikan Allah mengasihi kita dan Allah memelihara kita. Saudara sekalian, jika bukan pemeliharaan dan kasih Allah, langit dan bumi tidak mungkin bertahan. Segala makhluk akan punah. Para ahli sains mengatakan matahari dan bumi tempatnya itu begitu tepat, sehingga kalau matahari lebih dekat sedikit kepada kita, kita semua akan mati kepanasan. Dan kalau lebih jauh sedikit dari kita, kita semua akan mati kedinginan. Saudara sekalian, itulah bukti pemeliharaan Allah kepada kita. Setiap hari Allah menerbitkan matahari, Allah mensuplai oksigen, Allah menumbuhkan makanan, tumbuhan, supaya kita semua dapat makan dan dapat bertahan hidup di dalam dunia ini. Allah adalah kasih. Di dalam kasih-Nya Allah memelihara dan memberkati kita. Saudara, pada suatu hari ada seorang anak bertanya kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta, mengapa saya harus terus berterima kasih kepada Tuhan? Padahal yang kasih saya makan orang tua, yang membesarkan saya orang tua, yang membelikan saya pakaian orang tua. Saya nggak lihat Tuhan. Kenapa saya harus berterima kasih kepada Tuhan? Saudara sekalian, pendeta itu diam dan berpikir, betul juga anak ini ya. Yang beri makan orang tua, yang kasih pakaian orang tua, yang bayar uang sekolah orang tua, yang menjewer juga orang tua. Saudara sekalian ya, kenapa harus berterima kasih kepada Tuhan? Kemudian Pak Pendeta itu diberi hikmat dan dia menjawab demikian. Memang benar orang tua yang memberi kamu makan, tapi
Jika Tuhan tidak berikan kekuatan kepada papa mamamu untuk bekerja, bagaimana papa mamamu bisa bekerja dan punya uang? Kalau Tuhan tidak menumbuhkan tanaman, bagaimana kamu bisa makan? Kalau Tuhan tidak berikan oksigen, kalau Tuhan tidak terbitkan matahari, bagaimana kamu bisa hidup? Jadi, kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Saudara sekalian, itulah kasih pertama yang ditunjukkan Allah kepada kita. Secara umum ditunjukkan kepada seluruh alam semesta. Kasih yang umum, kasih yang dapat dinikmati oleh segala makhluk ciptaannya. Karena Allah sumber kasih dan pada dasarnya adalah kasih. Yang kedua, Alkitab memberitahukan kepada kita, kasih Allah secara khusus dinyatakan melalui Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia menjadi juru selamat dunia. Saudara, dalam 1 Yohanes pasal 4 yang kita bacakan tadi memberitahukan kepada kita, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, kata Allah. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Dan Allah telah mengutus anaknya sebagai pendamaian, sebagai pengampunan bagi dosa-dosa kita. Kemudian ayat 11 indah berkata kepada kita, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kalau di bagian atas kita belajar anugerah umum Allah kepada segala makhluk di atas bumi ini. Di sini kita belajar ada satu anugerah khusus yang Allah berikan kepada saudara dan saya sebagai umat pilihan Allah, yaitu kasih di dalam Yesus Kristus. Saudara sekalian, untuk menunjukkan kasih-Nya yang khusus ini, Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mati, membayar lunas hutang dosa saudara dan saya. Kemudian Yesus bangkit bagi saudara dan saya untuk mengalahkan dosa dan mengalahkan maut. Karena itu saudara sekalian, setiap kita yang membuka hati dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, maka dosa kita diampuni dan kita mendapat hidup yang kekal. Saudara sekalian, Allah begitu mengasihi kita. Kasih Allah secara khusus diberikan dengan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mati bagi kita, bangkit bagi kita. Pertanyaannya, sudahkah saudara membuka hati menerima Yesus sebagai juru selamat pribadimu? Jika hari ini saudara belum terima Tuhan Yesus, ini adalah saat yang tepat. Inilah saatnya. Bukalah hatimu, terimalah Yesus. Karena belum tentu saudara memiliki kesempatan yang lain untuk membuka hati dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Saudara, Yesus begitu mengasihi kita, dia datang ke dalam dunia. Dia adalah kasih Allah yang mewujudkan diri di dalam wujud seorang manusia yang dapat dilihat, yang dapat diraba, yang dapat disentuh oleh manusia. Dan Yesus menanggung dosa manusia, mati di kayu salib, dan dia ingin kita membuka hati, terima dia sebagai juru selamat pribadi. Saudara sekalian, kita semua adalah orang-orang yang sudah menikmati kasih Tuhan. Karena itu, kembali saya katakan ayat 11 dari 1 Yohanes pasal 4 berkata, karena Allah demikian mengasihi kita, mari kita saling mengasihi. Yang menarik saudara sekalian, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita mengasihi, kita harus mengasihi menggunakan kasih dari Allah. Bukan kasih dari diri kita sendiri. Karena kasih dari Allah adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih dari Allah adalah kasih yang tidak terbatas. Sedangkan kasih manusia adalah kasih yang egoistis. Kasih manusia meskipun agung, orang tua meskipun kasihnya besar, seorang mama meskipun kasih yang tidak mengharapkan balasan, tapi seringkali kasih manusia itu terbatas. Kata orang, kasih Tuhan itu sepanjang masa, tapi kasih orang tua cuma sepanjang hayat. Sepanjang hayat di kandung badan, sepanjang hidup kita,
memiliki nyawa, kita masih bisa mengasihi. Tapi kasih dari Allah adalah kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tak berkesudahan. Dan kasih itu harus masuk ke dalam hati kita. Kita menggunakan kasih itu untuk saling mengasihi. Karena itu, jika kita ingin saling mengasihi, kita harus hidup dekat dengan Allah. Kita harus mengisi hati kita dengan kasih Allah. Setelah hati kita dipenuhi dengan kasih surgawi, kita baru dimampukan untuk mengasihi tanpa batas kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau hati kita kosong, kalau hati kita belum dipuaskan dengan kasih Allah, bagaimana kita bisa mengasihi sesama? Bagaimana kita bisa mengasihi anak kita? Dan bagaimana kita bisa mengasihi mama kita? Kasih kita itu harus, hati kita itu harus dipenuhi dengan kasih Allah terlebih dahulu. Saudara sekalian, hari ini hari yang istimewa. Kita bersama-sama memperingati Hari Mama. Kita mengkhususkan satu hari, mendedikasikan hari ini untuk memperingati kebesaran dan keagungan seorang mama. Oleh sebab itu, sesuai dengan pengajaran firman Tuhan, hendaklah kamu saling mengasihi. Maka konteks saya hari ini dalam aplikasi adalah konteks bagaimana seorang mama mengasihi anak dan bagaimana seorang anak mengasihi mamanya. Ada dua hal, saudara sekalian, yang kita renungkan bersama. Yang pertama, saudara sekalian, mengasihi dalam konteks keluarga. Hendaklah kita mengekspresikan kasih secara tepat. Saudara, kita perlu ekspresikan kasih secara tepat. Sebab kasih yang tidak diekspresikan secara tepat, kasih yang tidak diekspresikan secara tepat, itu bisa menyakiti, saudara sekalian. Kasih kadang menyakiti. Kasih juga kadang mengecewakan. Perlu belajar untuk menerapkan kasih secara tepat. Ada cerita Along dan Aling. Ya, kalau di sini ada namanya Along dan Aling, bukan saudara ya. Jadi Along dan Aling adalah suami istri yang saling mengasihi. Di hari ulang tahun pernikahan, mereka ingin saling memberi kejutan dengan memberikan kado kepada pasangan masing-masing. Along adalah seorang pemain biola yang ulung. Dia sangat mengasihi biolanya, tapi tentu dia lebih mengasihi istrinya daripada biolanya. Nah, di hari ulang tahun pernikahan, Aling, yaitu istrinya, mau memberikan kejutan. Dia mau memberikan sebuah kotak biola yang bagus untuk Along. Karena dia tahu Along tidak punya kotak biola. Waktu dia ke pasar, dia beli, tapi uangnya tidak cukup. Bagaimana? Aling punya rambut yang panjang dan indah, yang bertahun-tahun dipeliharanya. Supaya dia bisa membeli kotak biola, maka dia rela memotong rambutnya dan menjual rambutnya untuk membeli kotak biola untuk suaminya. Saudara, setelah dia dapat kotak biolanya, dia bawa kepada Along sebagai kejutan. Dan Along setelah membukanya benar-benar terkejut. Kenapa? Karena dia sudah menjual biolanya. Kenapa dia menjual biolanya? Karena dia tidak punya uang yang cukup untuk membeli jepit rambut yang indah untuk rambut panjang istrinya. Saudara sekalian, setelah dia keluarkan jepit rambut, ternyata rambut istrinya sudah dipotong. Saudara, itulah kasih, pernyataan yang keinginannya baik, tindakannya mulia, tapi diberikan dengan cara yang tidak tepat. Saudara, itu bukan kisah nyata. Saudara tidak perlu cari saya dan pergi membantu Along dan Aling ya. Itu bukan kisah nyata. Itu kisah yang dikarang. Saudara, kisah itu menceritakan kasih yang diberikan dengan cara yang tidak tepat. Itu bisa mengecewakan dan bahkan menyakiti. Pengalaman Along dan Aling sering terjadi dalam kehidupan kita. Supaya tidak terjadi, saudara, sebagai keluarga, sebagai mama, kita perlu sungguh-sungguh mengenal anak kita. Dan sebagai anak, kita perlu sungguh-sungguh mengenal mama kita. Khususnya saudara sekalian, kepada mama, sebelum kita mengambil tindakan kasih, kita bertanya,
apakah itu yang dibutuhkan oleh anak saya? Apakah anak-anak saya itu sudah memahami tindakan kasih dari saya? Saya pernah dengar cerita seperti ini. Cerita tentang seorang mama yang terlalu mengasihi anaknya, sehingga anaknya tidak mampu menerima kasih ayahnya dan ibunya, lalu merasakan bahwa kasih itu terlalu besar dan menyakiti dia. Saking sayangnya pada anaknya, maka mama dan juga papa menyekolahkan anaknya di sekolah yang paling mahal dan paling baik. Dan itu tentu dengan sekolah tuntutan akademis yang tinggi. Saking sayangnya dia sama anaknya, dia memberikan les dan kursus terbaik kepada anaknya. Semua dilesin, semua dikursuskan. Mulai dari renang, nari, gambar, musik, bela diri, dan semua mata pelajaran diikutkan. Saudara sekalian, pertanyaannya, itukah yang anak butuhkan? Itukah wujud kasih yang anak butuhkan? Anaknya pernah protes dan berkata, "Ma, saya mau punya waktu sendiri. Saya mau jadi anak sendiri. Saya mau jadi diri saya sendiri." Mama berkata, "Kamu harus bersyukur. Banyak orang mau les ini, les itu. Tidak punya uang. Mama punya uang. Mama bisa sekolahkan kamu. Mama bisa leskan kamu." Tapi anak itu menjawab di dalam hati, "Ma, itu bukan yang saya butuh. Saya butuh menjadi diri sendiri. Saya butuh menjadi orang yang punya waktu untuk diri sendiri." Saudara, itu satu contoh yang ekstrim. Ada ekstrim yang sebaliknya. Ada orang tua yang tidak peduli dengan kebutuhan anaknya, sampai anaknya terlantar. Mungkin saking sibuknya mencari nafkah, maka anaknya sekolahnya tidak terurus, makanan tidak terurus, pakaian tidak terurus. Mungkin dia pikir dengan mensuplai uang anaknya itu sudah bahagia. Saudara, itukah yang dibutuhkan? Ya, saya tidak tahu. Karena kita memiliki anak yang sangat-sangat istimewa. Setiap anak itu sangat khas, secara khusus diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan Tuhan memberikan kepada kita orang tua, seorang mama, satu mandat, satu otoritas untuk mengenal anak kita dan mencukupkan kebutuhannya. Saudara sekalian, memang tidak gampang menjadi orang tua. Tidak gampang memahami dan memberikan perhatian sesuai dengan kebutuhan anak kita. Oleh sebab itu ada orang berkata, jadi orang tua itu seperti main layang-layang. Ada kalanya harus ditarik, ada kalanya harus dilepas. Kalau layang-layang dilepas terus, anak kita hilang. Kalau layang-layang ditarik terus, maka anak kita hilang. Saudara sekalian, kreativitasnya menjadi anak penakut. Oleh sebab itu, sebagai seorang mama, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita hikmat bagaimana mengasihi anak kita. Sebenarnya kita adalah manusia berdosa. Natur dosa kita membuat kita bagaimanapun juga sangat egoistis. Sehingga seringkali kita mewujudkan kasih kita kepada orang yang kita kasihi itu pun menunjukkan sebenarnya kita sedang ingin menyenangkan diri kita sendiri. Saudara sekalian, saya percaya prinsip yang sama juga perlu ditunjukkan oleh anak kepada orang tuanya. Saudara, sebagai anak, kita perlu selalu bertanya, apa yang dibutuhkan oleh orang tua saya? Apakah itu yang orang tua saya butuhkan? Mungkin orang tua kita cuma butuh perhatian. Orang tua kita butuh kehadiran, kunjungan kita. Ya, di antara kita saya lihat sebagian besar orang tua kita mungkin sudah di atas 70-80 tahun kalau masih ada. Mereka cuma butuh perhatian, mereka seringkali tidak butuh apa-apa, mereka cuma butuh kehadiran kita. Mereka cuma butuh telinga untuk mendengarkan ceritanya. Mereka cuma butuh satu mulut untuk berbicara dengan dia. Saudara sekalian, seringkali itu pun kita tidak sediakan. Saudara, kalau kita ingin mengekspresikan kasih yang tepat, kita perlu mengenal papa kita, mama kita. Kita perlu mengenal anak kita. Apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Sebab jika kita tidak memberikan apa yang mereka butuhkan, wujud kasih kita seringkali justru menyakitkan. Yang kedua, saudara sekalian, saya katakan saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk menunjukkan kasihnya.
Bukan kemarin, bukan besok, tapi saat ini, saudara sekalian. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk tinggal bersama dengan orang yang kita kasihi. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk tinggal bersama dengan orang tua. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk tinggal bersama dengan anak. Tapi saudara sekalian jangan lupa, waktunya adalah terbatas. Tidak selamanya kita bisa tinggal bersama dengan mereka. Saudara, sebagai orang tua, pengalaman mendidik anak kami, saya kira sama dengan saudara sekalian. Suatu anak kita kecil, saudara sekalian baru lahir, kita gendong-gendong, kita bawa, lihat anak orang sudah besar, kita bertanya, kapan anak saya besar ya? Kapan anak saya masuk SD ya? Kapan anak saya SMP? Saudara, waktu anak kita kecil ya, keinginan kita, kapan anak saya besar? Lihat orang itu anaknya sudah kuliah, wih senang kamu ya. Nah, saudara sekalian, setelah anak kita besar, lalu kuliah meninggalkan kita, apa yang kita inginkan? Lihat foto lama, kapan anak saya balik kecil lagi, saudara sekalian ya. Ya, saudara, itulah manusia ya. Waktu anak kita kecil, kita harap cepat-cepat besar. Waktu anak kita besar, kita berharap bisa ada mesin waktu bahwa dia kecil, kita mau gendong, kita mau cium lagi, saudara sekalian. Tapi sudah terlambat. Ya, anak kecil waktu mau dicium kita tidak cium. Waktu besar kita mau cium, dia malu, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, selagi kita punya kesempatan, mari kita pakai kesempatan ini sebaik-baiknya mengenal anak kita dan kita mengasihi dia. Hal yang sama juga terjadi pada anak kepada mama. Di sini anak remaja banyak, anak-anak sekolah minggu. Jika masih ada kesempatan, pakailah kesempatan ini untuk mengasihi mamamu. Bukan besok, belum tentu saudara punya kesempatan besok, belum tentu saudara punya kesempatan bulan depan. Nah, saudara, kadang-kadang saya menemukan satu ironi di dalam kehidupan manusia. Waktu orang tua masih sehat, mau mengumpulkan anak-anak itu susah kumpul. Ada masalah lah, anak sekolah lah, piknik lah, pekerjaan lah. Kapan biasanya keluarga kumpul secara lengkap? Waktu orang tua meninggal. Memang kita hadir waktu orang tua meninggal, itu sikap hormat yang sangat baik. Tapi bagi saya sudah agak terlambat. Sebab orang tua kita sudah pergi. Saudara, jika hari ini mama kamu ada di sampingmu, peluklah dia sekarang. Ya, kalau anak nggak ada, suami wakilin mama lah ya. Wakilin anak maksud saya ya. Dan katakan I love you. Dan katakan terima kasih mama. Kita mendengarkan satu nyanyian potret seorang mama dari Pak Yuda. Terlihat di wajah yang tua itu, tertidur pulas dalam alunan gelap malam. Di balik senyummu, teduhkanku. Terbayang potret kala engkau masih muda, ajarkan sebuah kata cinta dalam hidup. Kekuatan kasihmu nyata pulihkan jiwaku yang kadang goyah. Pesonamu masih jelas ku rasa hingga kini,
menemani hingga ku dewasa. Derai air mata dan pengorbananmu takkan tergantikan. Terima kasih Ibu. Waktu cepat bergulir, sisakan banyak kisah. Dia yang kau cinta telah lama meninggalkan dirimu sendiri, namun tetap kau berdiri tegak pada dunia. Pesonamu masih jelas ku rasa hingga kini, menemani hingga ku dewasa. Derai air mata dan pengorbananmu takkan tergantikan. Terima kasih Ibu. Pesonamu masih jelas ku rasa hingga kini, menemani hingga ku dewasa. Derai air mata dan pengorbananmu takkan tergantikan. Terima kasih Ibu. Pesonamu masih jelas ku rasa hingga kini, menemani hingga ku dewasa. Derai air mata dan pengorbananmu takkan tergantikan. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Mama. Saya kira kata-kata tidak akan cukup untuk mengungkapkan cinta kasih yang tulus dari dalam hati sebagai seorang anak. Terakhir saya diminta untuk menyampaikan kesaksian singkat tentang Mama, potret Mama di mata saya, Mama saya. Saudara sekalian, ini foto saya dengan Mama saya. Itu di kuburan papa saya, ya, karena ini dalam konteks keluarga saya pakai sandal jepit. Mama lahir di Tiongkok, pada umur 8 tahun dia pindah dari Tiongkok ke Kalimantan Barat mengikuti kakek yang adalah seorang pendeta, seorang misioneri. Mama meninggal tanggal 23 Desember 2017. Waktu genap berusia 90 tahun. Saya menyimpulkan potret Mama saya dengan tiga kalimat, 3 istilah. Yang pertama, Mama adalah pahlawan iman dalam keluarga. Waktu menikah, Papa belum sungguh-sungguh percaya. Keluarga besar Papa waktu itu juga belum percaya. Mama pindah dari kota Pontianak ke satu kota kecil namanya Pemangkat. Dan di seluruh kota Pemangkat tidak ada seorang Kristen pun menurut Mama waktu itu. Tapi melalui kesaksian hidup Mama, maka Papa saya menjadi sungguh-sungguh percaya dan menjadi orang Kristen yang sangat giat melayani Tuhan. Dan sebagian besar keluarga besar Papa saya juga akhirnya percaya kepada Yesus Kristus, termasuk nenek saya, yaitu mamanya Papa saya terakhir percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Mama punya 11 anak, ya, keluarga kecil. Saya anak ke-11. Mama punya 11 anak dan punya 11 menantu. Dan semua anak dan semua menantunya adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Dari 11 anak, 6 anaknya, yaitu 1 perempuan. Mama punya 6 perempuan dan 5 laki-laki anaknya.
1 anak perempuan mama dan 5 anak laki-laki mama, semuanya adalah pendeta. Kemudian dari menantu, kemudian dari cucu, generasi ketiga, dan cicit generasi keempat, sudah banyak hamba Tuhan. Total dari keluarga ada 17 hamba Tuhan dari seorang mama. Saya kira tidak perlu bukti lain dan tidak perlu cerita lain, semua info di atas membuktikan mama adalah pahlawan iman di dalam keluarga. Yang kedua, mama adalah seorang yang baik hati. Semua orang yang pernah ketemu mama saya selalu mengatakan, mama kamu orang yang baik. Ya, jadi saya juga merasakan mama itu orangnya sangat baik hati. Dia seorang yang sangat lembut tapi tegas. Mama saya tegas, tapi ketegasannya ditunjukkan dalam kelembutannya. Dia memberi perhatian dan memberi kasih sayang yang cukup kepada keluarga. Dia sangat suka membantu orang dan prinsip hidupnya tidak mau menyusahkan orang dan selalu menjadi berkat bagi siapapun juga. Yang ketiga, mama adalah seorang yang berbahagia. Mama berbahagia bukan karena dia punya harta yang banyak, tapi mama berbahagia karena dia tahu bagaimana bersyukur. Hidupnya dipenuhi dengan ucapan syukur. Setiap kali ketemu dia dan atau telepon dengan dia, mama selalu mengucapkan kalimat yang sama. Kita adalah orang yang diberkati. Keluarga kita adalah keluarga yang diberkati. Oleh sebab itu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Hidup bersyukur, harus bersyukur. Itulah yang membuat mama saya selalu bahagia. Saya sadar mama saya bukan orang sempurna, tapi mama saya minimal memberikan teladan menolong setiap kita, mama-mama. Dan saya kira ini juga merupakan kerinduan dari mama-mama dan juga papa-papa ya, di dalam keluarga ini, di dalam gereja ini. Kita ingin dikenang sebagai orang yang beriman, sebagai pahlawan iman di dalam keluarga. Kita ingin dikenang sebagai orang yang baik, dan kita ingin dikenang sebagai orang yang berbahagia karena kita selalu bersyukur.